Cegah COVID-19, Kapolres Palu minta patuhi kebijakan Pemprov dan Kapolri. Sebelas warga di Toli-Toli berstatus ODP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di akhir pekan ini, Sabtu 28 Maret 2020. Dan pemirsa, selain dua topik utama tadi, rangkuman informasi ternilainya akan kami berikan untuk Anda bersama saya Julius Efrain. Dan saya Nita Aswin, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Pemirsa, dua topik utama yang baru saja Anda simak dan serangkaian informasi menarik lainnya akan kami hadirkan dalam Sulawesi Tengah hari ini di segmen Aktualita. Kami awal informasi pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menginstruksikan seluruh kepala sekolah menengah pertama untuk membatalkan pelaksanaan ujian sekolah maupun ujian nasional. Pembatalan ini sebagai upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 khususnya untuk siswa. Adanya penambahan tanggap darurat pandemi COVID-19 hingga 29 Mei 2020 mendatang oleh tim gugus tugas COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengambil kebijakan terbaru, yaitu dengan melakukan pembatalan pelaksanaan ujian sekolah maupun ujian nasional bagi seluruh siswa menengah pertama di Indonesia. Saat ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah menengah pertama untuk membatalkan pelaksanaan ujian sekolah maupun ujian nasional. Dengan pembatalan ujian ini, penilaian kelulusan maupun kenaikan kelas siswa menggunakan nilai rapor dari kelas 7, 8, dan 9. Dengan pembatalan ujian nasional ini, maka penilaian untuk ujian itu, hasil ujian menggunakan nilai rapor. Ya, untuk SMP itu dari 7, 8 dan kelas 9 ya. Kemudian dengan melakukan pembatalan pelaksanaan ujian ini, setidaknya penyebaran COVID-19 dapat dicegah serta untuk memutus mata rantai penyebarannya khususnya bagi anak-anak. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, pihak Dinas Kesehatan Kota Palu menyarankan penggunaan masker hanya diperuntukkan bagi orang yang sedang sakit atau tenaga medis dan orang yang bersentuhan langsung dengan para pasien. Menipisnya ketersediaan masker diakui Dinkes Kota Palu karena merupakan merebaknya isu COVID-19 dalam sebulan lebih terakhir, terlebih setelah kasus tersebut ditemukan di Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Palu memperingati masyarakat untuk tidak cemas berlebihan dalam menyikapi hal ini dengan memborong masker dik. Masker hanya diperuntukkan bagi orang sakit, tenaga medis, dan orang yang bersentuhan langsung dengan para pasien. Selain itu, masyarakat dinilai tidak perlu terus memakai masker kecuali berada di tempat umum dan keramaian. Lebih diutamakan untuk mencegah penularan penyakit menular dari penderita langsung kepada orang lain yang berisiko tinggi tertular, baik karena bersentuhan langsung atau berada di lingkungan penderita. Jadi tidak perlu masyarakat menggunakan masker kalau tidak flu. Oh iya. Ya. Yang sakit saja pakai masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Kan tidak harus corona, influenza juga menular kepada orang lain kalau tidak menggunakan masker bagi yang sakit. Iya. Ya, berarti yang sakit, yang tidak sakit tidak disarankan pakai masker ya Pak ya? Tidak perlu. Iya. Tidak perlu pakai masker. Penyebaran COVID-19 melalui droplet atau cairan yang keluar dari tubuh penderita, sehingga lebih tepat jika masyarakat berfokus menjaga kebersihan diri, rutin mencuci tangan, sebab virus menular melalui permukaan benda yang terpapar virus, melalui cairan yang keluar dari penderita, masuk melalui tubuh jika tangan yang bervirus menyentuh bagian mata, hidung, mulut, dan saluran lain ke dalam tubuh. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.
Kapolres Palu AKBP Muhammad Saleh meminta seluruh masyarakat Kota Palu untuk mengikuti kebijakan pemerintah daerah untuk bekerja dari rumah, serta maklumat Kapolri yaitu untuk tidak menggelar hajatan yang mengundang banyak orang. Pencegahan penyebaran COVID-19 saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kepala Kepolisian Resort Palu AKBP Muhammad Saleh meminta seluruh masyarakat agar mematuhi kebijakan pemerintah daerah, yaitu social distancing dan work from home, serta maklumat Kapolri, yaitu tidak menggelar hajatan yang mengundang banyak orang. Apabila masyarakat tidak mengikuti kebijakan dan tetap menggelar hajatan yang mengundang banyak orang seperti pesta pernikahan, kegiatan pemerintah maupun kegiatan lainnya, pihak kepolisian tidak segan-segan untuk membubarkannya. Dan seperti maklumat Pak Kapolri, ya, bahwa kita semua diharapkan dihimbau dan apabila tidak nurut akan dipaksa untuk tetap tinggal di rumah. Kenapa? Karena virus ini sangat cepat persebarannya dan tentunya ini harus semua pihak mendukung, tidak hanya TNI Polri, tapi semua lapisan masyarakat. Dan ini tidak bisa kita kerjakan tanpa kesadaran dari masyarakat untuk kita semua mau menghindari virus ini. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah, seperti nongkrong di kafe maupun warung kopi, serta tidak membeli bahan pokok yang berlebihan baik di pasar maupun tempat perbelanjaan lainnya. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Sementara itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada seluruh masyarakat yang baru masuk ke Sulawesi Tengah dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah terpapar COVID-19 untuk melakukan karantina mandiri atau mendatangi rumah sakit rujukan untuk melakukan pemeriksaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini belum melakukan lockdown terkait penyebaran COVID-19. Wilayah ini baru melakukan social distancing atau tidak membuat kegiatan yang mengundang banyak orang serta work from home. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah meminta seluruh masyarakat dari daerah terpapar dan datang ke Sulteng untuk melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Apabila tidak melakukan karantina mandiri, pihaknya menyarankan agar warga yang berasal dari daerah terpapar mendatangi rumah sakit rujukan COVID-19 untuk melakukan pemeriksaan. Di rumah jaga juga jarak. Walaupun kita dalam rumah, tetapi saya mohon maaf ya, walaupun kita dalam rumah tetap harus jarak 1,5 meter minimal supaya tidak ada. Karena kalau kita tidak laksanakan itu physical dan social distancing tidak akan bisa. Berat sekali kita memutuskan rantai ini. Jajaran Dinas Kesehatan meminta warga untuk sementara waktu tidak melakukan interaksi terhadap keluarga maupun orang terdekat lainnya sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Informasi lainnya terkait COVID-19 akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.